Komedi tahun 2000-an itu lebih asik dari sekarang, khususnya yang diperanin sama Michael Cera. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Nah, kali ini kita akan ngebahas film komedi. Komedi apa nih? Komedi nakal. Karena banyak kan zaman dulu kan. Di La TV ya. Yang malam-malam ya. Anjir. Nah, intinya kita akan ngebahas film komedi nih. Ini akan seru banget. Sebelum minggu depan kita akan bahas KKN Desa Penari, bro. Bro. Yang udah diundur lama banget. Iya, apa kakek Morbius. Nah, mungkin buat yang belum dengerin episode konspirasi sebelumnya ya, menarik banget karena kita kolaborasi sama Scary Things yang ada di Noise Podcast Scary Things gitu. Dan itu adalah salah satu podcast yang cerita horor dan kita kolaborasi cerita horor juga. Menarik, pokoknya akan seru banget. Dan tentunya hari ini kita akan ngebahas film komedi, lebih merekomendasikan buat kalian nih yang nyari film komedi tapi bingung apa judulnya. Kayak komedi sekarang kok biasa aja gitu ya. Lebih. Tapi apakah penonton sekarang relate? Maksudnya kan generasi sekarang apa nggak tahu ya ada film gini, kayak zaman dulu ada film kayak gini gitu. Iya. Maksudnya kan udah nggak ada lagi sekarang. Iya, gue setuju sih. Komedi mereka sudah berubah gitu sekarang jadi kayak action komedi kan sekarang rata-rata ya. Hollywood sekarang rata-rata action komedi semua gitu. Gak, gue mau nanya nih ke lu pada. Lu tuh lebih suka komedi 2000-an ya? Apa yang sekarang sih? Sekarang gue bingung ngambil contohnya apa sih. Kita ada contohnya gak? Ryan Reynolds. Yang ini ya, Adam Project, terus ada apa yang lagi? Pure komedi, tapi maksud gue kalau ini kan yang tahun 2000-an itu benar-benar pure komedi. Kalau zaman sekarang kan pasti digabung-gabung gitu loh. Iya, paling ada yang gue tonton tuh tapi pemerannya tuh udah nggak tahu ya, aktornya ya gue juga nggak tahu kadang gitu. Banyak kan series malah. Iya, komedi yang drama gitu jatuhnya. Iya. Tapi kalau lu Fed, lu sendiri? Gua lebih ke nggak tahu kenapa gue lebih ngakak aja sih zaman-zaman dulu sih. Kayak Eurotrip. Ada yang pernah nonton Eurotrip? Nonton dong. Iya, kayak gitu-gitu tuh nggak tahu kenapa lebih ngakak aja gitu ya. Iya. Komedinya lebih ini ya. Lebih kena gitu. Ke gua. Tapi kangen sih anjir kayak film American Pie gitu yang pure komedi anjir. Iya. Rilis di bioskop. Iya ya. Mungkin sekarang udah susah sih kalau film kayak gitu rilis di bioskop ya. Iya. Iya. Kayak udah nggak ada marketnya lagi, udah nggak ada yang nonton sih film-film komedi kayak gituan. Kalau gue juga lebih suka 2000-an karena nggak tahu ceritanya itu menurut gue lebih kuat ya, kuat di cerita, kuat di dialog dan komedinya tuh terasa natural aja sih. Iya. Gitu loh. Apa mungkin aktor-aktornya juga yang sekarang udah tumbuh, udah tua juga ya, jadi jarang juga gitu loh yang main komedi lagi gitu. Kayaknya dulu aktor-aktor terkenal tuh memulai karirnya tuh banyak banget dari komedi gitu loh. Iya kan? Kalau sekarang kayaknya udah jarang gitu. Tapi ya gimana, itu juga menurut gua zaman dulu sih ya. Maksudnya itu komedi untuk remaja anjir menurut gua, tapi maksudnya ketika gua nonton lagi sekarang kayaknya gua gak bakal sengakak dulu sih menurut gua ya. Iya. Kayak yang Eurotrip tadi gitu tuh. Kayak gak bakal sengakak dulu waktu kita masih SMP atau SMA nonton gitu. Karena mungkin relate sama imajinasi kita pada saat umur segitu kali ya. Ya komedinya masih belum terbentuk gitu mungkin zaman dulu ya. Ya maklum juga sih kalau ngelihat zaman sekarang gak ada komedi kayak gini lagi, karena kayaknya sih gak bakal laku, emang bener anjir. Udah berevolusi kan. Tapi emang katanya kan komedi itu berevolusi sih. Iya, penonton juga makin pinter kan. Komedinya juga seleranya makin tinggi. Iya. Komedi yang kayak gini-gini udah gak survive lagi. Berubah lah, kayak horor juga berubah kan treatmentnya gitu. Untuk dari film juga pasti berubah ya. Mau gak mau kita harus ngikutin zaman gitu. Nah, salah satu aktor yang kita paling sering dengar, paling sering kita lihat ya di layar kaca untuk nemenin kita yaitu Michael Cera. Dia salah satu aktor Kanada ya, yang menurut gua cemerlang banget di dunia komedi. Sebenarnya mukanya tuh polos, mukanya tuh kayak orang gak bandel dan selalu jadi peran tuh kayak anak culun gitu loh. Iya, komedi dia tuh komedi awkward gitu. Ya, awkward komedi. Oke lah, kalau kayak gitu kita langsung aja rekomendasiin film terbaik dari Michael Cera, khususnya komedi. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam.
Nah, yang pertama ini gue suka banget. Ini buat gue baper ya. Supaya ini buat gue baper banget sih, kampret emang nih. Nggak tahu ya, film romcom 2000-an tuh bener-bener buat gue baper. Dan salah satunya tuh dari Michael Cera ini yang berjudul Nick and Norah Infinite Playlist tahun 2008 bro. Gile, ini film-film masa apa ya? SMP ya? Iya ya. SD bahkan sebenarnya ya. Kita SD kelas Iya, 5 cuma kelas nontonnya 6. SMP SMA pasti ini nontonnya. Iya, gue inget SMA sih. Gitu ya. Iya, iya. SMA zaman-zaman masih beli DVD bajakan. Mohon maaf nih ya, namanya kita belum tahu kan ya. Iya. Gitu. Jadi kita belinya bajakan saat itu. Kalau gue pakai torrent Bim. Lo Masih pakai apa internet yang kecepatannya 100 KB anjir. Kayak modem. Iya. Jadi kalau download buset lama banget. Ditinggal seharian. Gue inget deh kalau nggak salah waktu SMA lu sempat download Aero terus lu bilang ke Faris, 1 tahun gitu ya. Ri." Iya sumpah. Anjing mulu download 1 tahun tuh lu ngapain anjir? 100 KB anjir. Goblok. Nah ini tuh film romance komedi yang disingkat romcom ya biasanya. Dari IMDb sih 6,6, Rottennya 7,5. Tapi dari nilai gue pribadi itu 8,5/10. Ini recommended banget sih menurut gue. Lu udah nonton, Fet? Gue udah. Dan emang lucu dan romantis sih. Asik. Asik. Dapat approve bro. Approve dari Fedrian si romantic gitu ya. Tapi kan lu emang demen nonton film-film gini kan, Fet? Dari dulu. Iya dulu gue sempet banyak banget gue nontonin sampai film-film gak jelas Riz. Iya, Pak. Gue nontonin kayak Baru kita yang pernah ngomong. tapi gue nggak ngelihat IMDb dulu. Pokoknya yang gue nonton nih misalkan si Nick and Norah nih. Kan kalau lu search di Google ada kayak similarnya kan. Ya udah gue download aja. Zaman-zaman torrent udah download aja nonton Ingat gitu. gue. Kan gue dulu minta juga dari harddisk lo. Iya. Dari itu gue minta. Gile, bandara Fedrian. Iya. Salah satunya Eurotrip anjir dalam feeling gue ini komedi apa semi bokep ya? Gitu. Ini didirect sama Peter Sollett ya. Castnya itu ada Michael Cera sama Kat Dennings. Kat Dennings itu cukup terkenal loh. Iya. Maksud gue dia main komedi bareng Michael Cera. Dan sinopsisnya nih ya, gue ceritain aja. Jadi si Nick dan Norah, jadi ya 2 remaja SMA yang berpura-pura pacaran untuk menghindari temannya yang cukup mengganggu gitu. Jadi si Nick ini punya pacar, mantan lah bisa sebut ya. Dia tuh suka buatin playlist. Zaman dulu mungkin nggak tahu ya anak sekarang relate apa enggak ya. Jadi buatin download lagu ya. Gitu dibuatin playlist sendiri gitu di DVD. Iya. Terus dikasih gitu ke cewek. Oh, kalau sekarang mah Spotify duo mix, bro. Iya. Bener sih. Tinggal tambahin di playlist. Kalau dia dikasih CD berarti kan perlu effort Di-burn, ya. ya, Iya, di burn gitu. Dikasih nih sama sini ke mantannya, tapi mantannya tuh selalu buangin playlistnya ke tong sampah. Iya benar. Iya, dia selalu buang tong sampah. Nah, si Norah ini dia yang ngambilin playlist itu. Didengerin. Tapi dia kenal gak awalnya? Cuma pas tahu doang. ngambil itu. Cuma tahu teman SMA doang. Gitu dia kayak, wow, enak nih, lagunya enak banget gitu. Nah, akhirnya si Nicknya itu putus lah, singkat cerita. Nah, pas putus ini, si Nicknya tuh masih pengen banget balikan sama mantannya karena kecewa. Dia tuh punya band by the way. Si Nicknya bertiga, tapi 2 ini gay, tapi si Nicknya disebutnya gay juga gitu karena Kayak Scott Pilgrim anjing. Iya kayak Scott Pilgrim sih, bener sih. Gitu. Dan akhirnya si Nick ini ketemu lah di satu pesta gitu. Si Norah juga ada. Nah si mantannya si Nick ini dia tuh kayak ngejek si Norah gitu. Lu nanti datang sama siapa? Nanti lah gue sama cowok gue gitu. Padahal Norah gak punya cowok. Gitu. Dan si Norah gak tahu kalau Nick itu mantannya si cewek yang ngeganggu ini. Gitu. Dan ketemu. Ditanya, mantan lu siapa gitu. Terus pacar lu siapa gitu katanya si mantannya Nick gitu. Si Norah takut dong, dia takut dicengin, takut apa. Dia langsung narik Nick, langsung dicium. Gitu. Nah, si Nicknya kaget. Lah, dan si ceweknya yang ngeganggu itu kan mantannya Nick. Dia juga kaget kayak, "Hah, ternyata lu pacaran sama mantan gue?" gitu. Nah, jadi jealous nih mantannya Nick. Dan si Nicknya kayak, Enggak, ini salah paham. Tapi sama si Norah tetap dicium gitu. Nah, ini gue jadi rada sedikit cerita. Ini gak spoiler sih sebenarnya ya. Ini gak spoiler gitu. Dan akhirnya mereka berdua tuh keluar dari klub itu. Dan mereka tuh mau cari apa event ya. Jadi ada satu band yang manggung di situ, tapi gak pernah tahu dia manggungnya tuh di klub mana. Iya benar. Lebih tersembunyi lah. Jadi lu harus bener-bener nyari infonya gitu. Jadi kayak misalnya gini,
Peter Pan bakal manggung di Jakarta. Nah kita nggak pernah dikasih tahu di kafe mana Peter Pan bakal manggung. Nah mereka berdua ini nyari di setiap kafe Peter Pan gitu. Nah itu petualangan mereka cuma ibaratnya cinta satu malam gitu. Mereka jatuh cinta, falling in love di satu malam, dan itu bener-bener banyak banget ininya Fet ya, romance-nya ya, dapat banget ya. Berarti ini filmnya satu malam gitu ceritanya. Satu malam doang. Iya. Satu malam doang. Gitu. Iya, itulah inti ceritanya itu, dan menarik menurut gue. Tapi kayaknya yang bikin lebih romantis gitu kayaknya suasana New York pas malam deh, Bim. Wah gila sih. Parah sih. Iya kan? Lagu-lagunya dikasih dengar gak sih? Dikasih dengar. Nah itu dia makanya yang bikin ininya ya Fet ya, rada makin kayak video klip, romance-nya. Iya mantap. Seru gitu, karena kan posisinya si Nick nggak tahu kalau Norah itu nyimpan playlistnya dia. Iya. Gitu. Jadi itu romance-nya kayak aduh seru banget sih. Disebutnya makanya judulnya Nick and Norah Infinite Playlist. Gila, bagus banget sumpah. Film-film kayak gini sih yang kayak kita masih bocah tuh kayak anjir pengen dah punya cewek kayak gini gitu ya. Iya. Waktu masih bocah pasti gitu udah menonton film kayak gini, kayaknya itu sih karena Iya sih. Yang romcom gini kayak ih keren dah ketemu ceweknya kayak gitu. Kalau sekarang kita nonton lagi bakal ngerasa kayak gitu gak ya? Tahu dah kayak mungkin ngerasa kayak nggak mungkin anjing masa ketemu cewek langsung kayak gini gitu. Oh udah pakai logika ya. Iya. Iya sih. Iya tapi menarik sih menurut gue. Ini komedinya dapat, romance-nya dapat, bakal banyak banget quotes menarik, dan endingnya menurut gue juga ini Fet ya. Bikin sedikit baper mungkin ya bisa dibilang ya. Iya bener. Karena kan pilihannya lu mau sama Norah atau lu mau balik sama mantan lu yang mau deketin lu lagi, dan gitu aja. Masa lalu atau masa depan. Nah itu bagus banget deh pokoknya. Ya mungkin itu ya kalau dari gue ya. Nah kita akan coba tahu nih rekomendasi dari Fedrian nih. Yang kedua ini namanya Superbad. Tahun 2007. Gue kayak sering kayak dulu kan sempet pakai TV kabel ya, sering diputer-puter ulang anjing. Jadi gue nonton mulu. Karena lucu anjir. Ini bertabur bintang juga Fed. Masalahnya ada Jonah Hill, Seth Rogen, Michael Cera, terus ada siapa, Emma Stone ya, Bill Hader, Dave Franco. Banyak banget. Sumpah. Gitu. Dan dari IMDb 7,6, Rottennya 87 juga. Tapi kalau dari lu berapa Fed? Kalau dari gue kayaknya untuk komedinya 8,5 dah. 8,5 loh. Tapi yang kocak banget sih. Iya kan? Kan ada yang adegan gambar titit kan ya. Goblok dah. Kayak gay anjing Jonah Hill. Iya. Tapi ceritanya tentang apa sih ini Superbad ini? Intinya nih ya, ceritanya nih kayak sekumpulan anak cupu nih yang diundang buat datang ke pesta Bim. Tapi ada syaratnya. Kalau lu mau datang, lu bawa minuman keras, alkohol gitu. Kan pada saat di Amerika kalau mau beli alkohol tuh kan harus pakai ID kan. Nah ini dia pokoknya caranya buat dapetin minuman keras tuh kocak anjir, sampai bikin ID palsu. Iya, itu lucu banget dah. Cuma beli minuman keras tapi kayak nge-brand saya tuh jauh banget. Saya minuman keras saya udah hilang lah. Lika-likunya ya? Iya. Sampai berteman sama polisi. Goblok dah. Yang diantar ya? Iya, yang di tokonya kan. Terus lihat KTP-nya McLovin, percaya lagi polisinya, anjing goblok dah. Iya gue inget. Nah, komedi-komedi 2000-an tuh punya cerita yang simpel tapi bisa dipatah-patahin jauh gitu loh. Nah, ini Superbad ini mungkin salah satu komedi yang purely komedi ya. Iya bener, full sih komedinya sih. Gitu, bisa dibilang ya simple banget, kayak dua anak SMA yang pengen nikmatin masa-masa SMA-nya sebelum kuliah ya. Gitu, party gitu, ya beli minuman keras tapi ya jadinya malah banyak banget lika-likunya sih gitu. Udah jadi pop culture juga kan, jadi meme lah, jadi apa. Iya. Jonah Hill ya di sini ya. Salah satu peran utamanya ya. Jonah Hill sama Michael Cera. Nah, film-film kayak gini Michael Cera baru bagusnya. Iya. Kayak jadi awkward gitu. Karena dia di sini salah satu film yang ngebawa namanya dia sih. Iya. Yang naikin namanya dia tuh dari Superbad ini. Ya makanya pas industri film komedi kayak gini abis, Michael Cera juga abis. Oh iya. Masuk akal sih. Iya benar. Karena udah nggak ada lagi ya. Iya udah nggak laku lagi. Dia jadi nggak laku lagi. Karena kan dia juga kalau acting sebenarnya ya jadi dia sendiri nggak sih? Maksudnya awkward gitu terus. Nggak pernah ganti gitu loh. Stylenya juga ya udah gitu aja, sederhana sih. Emang sebenernya. mukanya juga cocoknya begitu. Nggak bisa diganti
jadi karakter yang apa gitu jahat itu kayaknya nggak bisa dah. Iya sih, Michael Cera. bener-bener. Dari gue pastinya ada Scott Pilgrim versus The World. Wah, Nah gila. ini sih baru berbeda dari yang biasanya aja. Legend ini bro. Maksudnya kan biasanya dia cuma drama komedi, ini ada actionnya. Iya. Iya. Seru banget sih ini. Gila sih. Sutradaranya Is. Ini sutradaranya Edgar Wright, terus musik dari Nigel Godrich. Nah, Yes. cast-nya juga ada banyak banget, ada Michael Cera. Jadi Scott Pilgrim ini berdasarkan komik by the way ya. Oh, komik filmnya. ya? Komiknya itu judulnya Scott Pilgrim. Komiknya tuh tahun berapa ya? 2009 apa 2008 gitu. Nah, filmnya unik kan ya. Filmnya itu rilis jadi ketika komiknya belum berakhir, Fet. Jadi komiknya misalkan baru volume 5 nih, habisnya di volume 6. Ini udah rilis nih. Jadi dia sama writer komiknya itu janjian dulu nih endingnya kayak gimana maunya. Oh. Jadi buat bikin filmnya. Jadi ini nongol, terus komiknya baru kelar setelah filmnya nongol. Keren juga sih. Maksudnya dia jadi udah bikin ending duluan sebelum komiknya. Tapi sama kan? Secara garis besar sih sama, cuma detailnya lebih beda di komiknya gitu lah. Nah di cast-nya tadi ada Michael Cera, terus ada Mary Elizabeth Winstead, ada Kieran Culkin, ada Brie Larson, gila, ada Chris Evans, ada Brandon Root, waduh banyak banget dah. Iya, ini Keren-keren. parah sih. Parah. Mungkin kayak ke bawah sutradara juga kali ya. Tapi Edgar Wright di sini udah terkenal juga sih dia. Enggak sih. Ini salah satu film Apa? masuknya Amerika sih ya. Kan dia kan Inggris kan. Maksudnya pindah industri gitu ke Hollywood. Nah ini mungkin jadi film pertama Hollywoodnya dia sih kayaknya. Oh iya sih, tapi bagus sih. Dan cukup berani juga dia memakai Michael Cera, tapi tepat sih. Cocok banget aja. Iya, tepat banget sih. Pas gue baca komiknya kan ya, anjing gak ada pilihan yang lebih baik sih dari Michael Cera. Sama-sama Kanada juga, karena kan komiknya settingnya di Kanada tuh. Jadi kayaknya Michael Cera emang perfect sih jadi Scott Pilgrimnya. Iya, Terus akord-akordnya juga sama anjir komedinya. Akord-akord yang kadang kepedean gitu juga kan kalau di filmnya. Dan menariknya story-nya juga sih. Maksudnya dari komiknya kan juga udah sama ya. Jadi intinya si Scott Pilgrim ini suka gitu sama satu cewek namanya Ramona. Nah, tapi pas mereka ngedate gitu ternyata untuk lu ngencanin Ramona, si Ramona bilang lu harus ngalahin 7 mantannya dia. Iya, 7 mantannya dia, anjir. Udah dikira kan apa gitu ya Mas Scott Pilgrim ngapain gitu. Terus dia selalu bilangnya tuh exes doang, evil exes gitu. Gak pernah bilang apa ya, gak pernah bilang gendernya gitu lah. Satu ketika ternyata ada cewek juga anjir ex. Komplak dah. Iya. Itu menariknya ternyata harus ngalahin bener-bener literally ngalahin anjir, berantem. Dan di story ini sih Scott Pilgrimnya diceritainnya jago berantem ya. Kalau di komik lebih dijelasin lagi tuh dia jago berantem. Emang suka berantem. Dan kerennya visual effectnya sih menurut gue di sini sama style directingnya anjir unik banget nih, salah satu film terunik sih menurut gue. Iya benar-benar. Epic banget, soundtracknya juga epic anjir. Semuanya sih. Visual efeknya tuh kreatif banget dah, kayak komik, lu bener-bener dituangin dari komik jadiin film gitu, gila mantep banget sih. Yes, gue pas pertama kali nonton ini gue juga langsung interest gitu loh. Walaupun kayak kurang paham awalnya, gue pas nonton gue nggak baca sinopsis, gue kurang paham nih sebenarnya tentang apa sih. Tapi pas gue nonton gila anjir nih, gue berasa nonton film komedi tapi the next level aja gitu. The next level aja gitu. Jadi ini kalau kalian yang suka game sama film gitu, film yang bertema game ya, ini mantep banget sih. Karena kan gue dulu gue tuh pertama kali gue nonton di TV kabel juga tuh nongol Scott Pilgrim vs The World, tapi gue nonton pas udah di tengah akhir gitu, Fet. Pas gue nonton anjir gila, film yang bertema game anjing keren banget. Gue masih SMP apa SMA gitu. Terus jadi selama itu tuh gue nungguin jadwal Scott Pilgrim lagi gitu, pengen nonton dari awal. Oh. Itu sih yang gue inget tuh. Iya, gue setuju banget. Dan Michael Cera di sini mungkin jadi film terbaiknya dia kali ya. Setahu gue di bioskop dia nggak laku sama sekali, nggak ada yang nonton. Oh iya. Bener-bener nggak ada yang nonton. Pokoknya nggak balik modal lah intinya. Bener-bener nggak laku gitu, marketingnya sama sekali payah. Tapi ketika format Blu-ray tuh orang-orang baru pada film apaan nih, Scott Pilgrim film apaan nih. Terus baru pada tahu ternyata menarik juga. Karena gue cari di Google juga, terus banyak yang nanya apakah movie Scott Pilgrim ini flop, katanya gitu. Box office-nya sih flop secara pemasukan ya. Tapi menurut gue secara kualitas sih enggak anjir. Iya, sama sekali enggak. Gue setuju sih. Dipandang sebelah mata. Apa gara-gara ini ya, Riz? Produksinya di tahun segitu. Coba kalau di tahun segini. Iya sih, mungkin yang terlalu ini ya, terlalu baik pada masanya ya. Iya. Iya, menarik. Oke, segitu aja deh podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow sosial medianya Opini Tengah Malam, ada di Twitter, Instagram, TikTok tentunya ya. Dan juga jangan lupa juga
Share ke teman kalian, kunjungi website Opini Tengah Malam, ada di opinitengahmalam.com. Kunjungi YouTube-nya juga, subscribe, share ke teman kalian tentunya, komen-komen, dan segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!